Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana hari Minggu kemarin. Sejumlah pihak menilai pertemuan ini menjadi sinyal rekonsiliasi politik Nasdem pasca Pilpres. Ada pula di sisi lain, ada yang menilai pertemuan ini dinilai tidak sensitif karena berlangsung di tengah upaya Amin terus mencoba menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu. Kita akan bahas bersama dengan Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden dan juga analis politik sekaligus juga founder Kedai Kopi, Henry Satrio. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya untuk CNN Indonesia Newsroom. Sore Mas Hensat. Iya. Apa kabar Mas Joko? Sehat ya? Sehat. Baik, saling menyapa ya Mas Hensat dan juga Pak Yohanes. Kami juga telah mencoba menghubungi pihak Partai Nasdem, namun sayang sekali belum bisa bergabung untuk pembahasan ini. Jadi kita akan bahas bersama Pak Yohanes dan juga Mas Hensat. Ini saya akan terlebih dahulu ke Pak Yohanes nih Pak. Saya ingin terlebih dahulu konfirmasi Pak Yohanes. Ini kan saling tolak menolak nih tentang siapa yang sebenarnya menjadi inisiator pertemuan di Istana kemarin. Ada yang mengatakan ini pihak Surya Paloh, kemudian ada yang mengatakan ini undangan dari Presiden. Sebenarnya yang mana yang benar? Ya, dua-duanya benar semua, Mbak. Dua-duanya bahwa pertemuan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, tidak penting siapa yang menginisiasi, tetapi pertemuan itu kan bisa terjadi kalau dua-duanya memang ingin bertemu. Kalau satu pengen bertemu, satunya nggak pengen bertemu, ya nggak akan jadi barang itu, begitu. Ini kan pertemuan dua orang sahabat lama, begitu. Bagaimanapun juga kan Pak Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh itu sudah lama bersahabat, bahkan Pak Surya Paloh ini kan sebagai ketua umum partai yang ikut mendukung Pak Presiden Jokowi dalam 2 kali pencalonan presiden, begitu. Nah, tentu sebagai seorang sahabat dalam situasi politik hari ini saling berbagi cerita, saling berbagi pendapat dan pengalaman terkait apa isi di dalamnya. Ya hanya mereka berdua yang tahu, cuman kisi-kisinya ya sebagai sebuah pertemuan politik lah. Kalau membahas politik begitu, kalau membahas politik pasti membahas situasi politik hari ini, dinamika politik hari ini, dan yang terpenting adalah yang harus digarisbawahi adalah pemerintahan Presiden Jokowi ini kan masih 8 bulan ke depan, Pak, gitu. Dan dalam beberapa waktu terakhir ini kan kita berada dalam sebuah kontestasi, ada saling antar kontestan, kemudian antar parpol, itu terjadi komunikasi yang tidak smooth lah. Dalam hal ini maka kita butuh satu bersama-sama untuk menata kembali barisan, menata kembali komitmen, konsolidasi, karena bagaimanapun juga bangsa Indonesia ini kan dalam posisi hari ini dalam berada pusaran global yang penuh ketidakpastian. Ada krisis politik, ada krisis pangan, krisis energi, krisis iklim, dan dalam situasi itu kita perlu sebuah persatuan bersama untuk menghadapi situasi itu. Transisi demokrasi ini harus kita kawal dan kita jaga tanpa harus mengurangi momentum bangsa Indonesia untuk bisa mencapai capaian menuju Indonesia Emas 2045. Itu, Mbak. Baik Pak Yohanes. Jadi Anda mengonfirmasi ini inisiasi dari kedua belah pihak ya. Tapi sebelumnya ini beredar informasi saling tolak menolak karena dari pihak istana mengatakan bahwa Surya Paloh yang meminta bertemu. Kemudian dari pihak Surya Paloh, dari pihak Nasdem mengatakan bahwa ini adalah undangan dari pihak Presiden. Mungkin akan saya tanyakan kepada Mas Hensat. Mas Hensat, ini gimana kalau melihat ini kenapa sih elit Partai Nasdem pihak dan juga pihak istana ini kok saling tolak menolak mau menyatakan diri sebagai inisiator dari pertemuan ini? Ini makanya menarik nih Monica. Kalau kemudian Nasdem menolak bahwa mereka yang meminta, tentunya Nasdem sudah menjaga perasaan teman koalisinya, PKS, PKB, dan tentu saja Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Karena kalau sampai kemudian Nasdem yang mengaku menginisiasi, tentunya akan jadi pertanyaan di kubu pasangan 01 ini. Nah, demikian pula sebaliknya. Kalau kemudian Presiden Jokowi atau Istana mengakui bahwa mereka yang mengundang Surya Paloh, maka langsung kita akan berpikir ada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi berkaitan dengan hasil pemilu. Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa kemudian Pak Surya Paloh lebih dulu yang kemudian diajak ketemu, kenapa bukan Ibu Mega? Misalnya hal-hal seperti itu.
Monica. Jadi wajar kalau kemudian nggak ada mau ngaku siapa yang menginisiasi ini. Tapi yang saya tahu memang Surya Paloh butuh effort tuh ke Jakarta dan kemudian bertemu Presiden Jokowi gitu ya, apalagi malam-malam hari. Yang menarik sebetulnya ada apa sebetulnya dengan pertemuan itu? Di satu sisi Amin sedang berusaha untuk mengumpulkan dugaan-dugaan ya, kecurangan sehingga mungkin bisa berpengaruh terhadap hasil pilpres. Kemudian di sisi yang lain juga Pak Jokowi baru saja bergembira karena anaknya berhasil bersama Pak Prabowo memenangkan pilpres versi lembaga survei hitung cepat ya, atau hitung cepat lembaga survei. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan akan menjadi hal-hal yang menarik pada saat masyarakat mendiskusikan apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Jokowi. Kalau saya boleh beropini bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh kemarin tidak jauh-jauh dari kondisi politik hari ini dan beberapa hari ke depan. Tentu saja hal yang paling penting dan krusial buat Pak Jokowi adalah pada saat nanti Pak Prabowo diumumkan sebagai pemenang pemilu versi KPU ya, bila memang tidak ada perubahan dari hasil real count atau perhitungan manual KPU dengan hitung cepat lembaga survei. Nah, tentu saja pada saat diumumkan tersebut, Pak Prabowo akan menuju transisi sebagai Presiden Republik Indonesia, sementara Pak Jokowi juga akan bertransisi, masuk masa transisi, mengakhiri masa jabatan. Tentu menurut saya yang menjadi menarik adalah kasus Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden Pak Prabowo. Saya hampir yakin bahwa salah satu topik yang dibahas pada saat pertemuan Pak Jokowi dan Surya Paloh adalah bagaimana Pak Surya Paloh bisa membantu Pak Jokowi untuk membantu Gibran lebih terarah ya dalam posisi sebagai wakil presiden. Jadi mungkin bahasa mudahnya Pak Jokowi minta Pak Surya juga turut menjaga Mas Gibran pada saat mengemban amanah sebagai wakil presiden nanti. Baik. Karena pada saat nanti diumumkan oleh KPU sudah ada presiden terpilih, mungkin teori politik bahwa presiden terdahulu bersiap menjadi ledak itu akan dimulai gitu ya. Bahkan saya tidak bisa membayangkan bila ada rapat kabinet pasca 20 Mei itu para menteri akan melihat presiden yang akan lengser dan presiden yang baru mau akan naik tahta. Itu akan seru juga tuh kondisi nanti pasca 20 Maret 2024 nanti. Baik, ini menarik Mas Hensat, Anda menjabarkan opini Anda tadi bahwa opini Anda Jokowi meminta bantuan dari Surya Paloh untuk membimbing atau mengarahkan, mendukung juga anaknya Gibran yang akan menjadi wapres nantinya. Ini saya akan langsung tanyakan konfirmasi kepada Pak Johannes. Pak Johannes, gimana ini dari opini Mas Hensat, apakah ada benarnya pembicaraan atau isi pembahasan dari Jokowi dan juga Surya Paloh? Kalau tadi Anda juga sudah sempat menjelaskan sebenarnya ya di awal bahwa isi pertemuannya ini seputar kondisi politik, kemudian pemerintahan Jokowi yang masih terus berlangsung juga beberapa bulan ke depan. Kalau demikian, kenapa yang dipanggil hanya pihak Nasdem atau Surya Paloh? Ya kalau yang namanya opininya Mas Hensat ya boleh-boleh aja lah, namanya opini begitu kan. Tetapi sekali lagi Mbak, kami tegaskan isi pertemuan itu yang tahu hanya beliau berdua begitu. Yang Pak Presiden sendiri dengan Pak Surya Paloh. Tetapi kan yang harus kita lihat bahwa Pak Surya Paloh kita sama-sama tahu lah. Beliau ini seorang idealis gitu, beliau juga punya komitmen kuat untuk yang terbaik, langkah-langkah terbaik bagi rakyat begitu. Nah, yang harus dilihat tentu dalam kerangka lebih makro begitu Pak. Kerangka bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, beliau kan menyampaikan akan menjadi jembatan terhadap situasi apa sih, situasi yang kontestasi selama ini hampir beberapa bulan terakhir ini begitu. Kontestasi yang begitu keras antar berbagai kelompok, berbagai kubu, berbagai kepentingan, dan dalam berbagai perbedaan-perbedaan ini perlu dijembatani. Kita perlu kembali komunikasi, perlu kembali menyatukan
langkah barisan begitu Mbak sebagai anak-anak bangsa untuk bersama-sama menghadapi situasi-situasi ke depan begitu. Kan kita nggak mau selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Ada sebuah momentum yang jangan sampai kita lewatkan momentum ini. Agenda konstitusi oke, agenda konstitusi harus tetap berjalan, semuanya tahapan harus dilalui. Tetapi momentum ini juga tidak boleh dilupakan begitu. Nah tentu dalam konteks inilah kita harus meletakkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah sebuah komunikasi-komunikasi untuk membangun komitmen kita bersama demi bangsa dan negara ini. Baik, untuk membangun komitmen bersama, kemudian tadi Presiden Jokowi menyatakan sebagai jembatan juga. Tapi Pak Johannes, yang menjadi pertanyaan, kalau memang seperti itu, tapi kenapa yang bertemu hanya Surya Paloh, hanya Nasdem, pihak Partai Nasdem saja? Masih ada partai-partai lainnya kalau ingin berkomunikasi politik? Ya, yang harus dilihat kan komunikasi personal antara Bapak Presiden dan Pak Surya Paloh begitu. Bahwa nanti akan ketemu dengan yang lainnya itu pastilah. Ini kan pola-pola komunikasi yang selalu dilakukan oleh Bapak Presiden sebagai seorang sahabat dan sebagai seorang yang lebih senior. Tentu Pak Surya Paloh diminta untuk pembicaraan-pembicaraan mengenai situasi-situasi politik dan dinamika politik yang ada. Bahwa apakah akan ada yang lainnya akan diajak ketemu dengan Bapak Presiden, ya kita lihat aja pola-pola komunikasi Bapak Presiden selama ini. Beliau membangun komunikasi dengan semua pihak, bahkan termasuk dengan pihak-pihak yang kerap kali memberikan kritikan kepada Pak Presiden, pemerintahan Presiden Jokowi. Tidak ada masalah Mbak, jadi bahwa komunikasi itu akan terus dibangun, iya. Dasarnya apa? Ya demi kemajuan bangsa Indonesia. Baik, jadi ada kemungkinan kesempatan terbuka kalau ada partai-partai lain yang ingin bertemu dengan Jokowi. Tapi apakah mungkin ini menjadi peluang untuk koalisi? Kita akan bahas nantinya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan pertemuan Surya Paloh dan juga Presiden Jokowi kemarin hari Minggu bersama dengan Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan masih juga bersama dengan analis politik sekaligus juga founder Kedai Kopi, ada Henry Satrio. Mas Hensat dan juga Pak Johannes, ini kan kalau kita berbicara politik, masih segala sesuatu bisa terjadi. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Apakah kita akan melihat lawan menjadi kawan dengan melihat Partai Nasdem mungkin menjadi koalisi pemerintahan jika Prabowo nantinya akan memerintah? Saya akan tanyakan kepada Mas Hensat. Gimana Mas Hensat? Ya itu bisa saja terjadi, tapi menurut saya sih terlalu dini kalau kemarin perbincangannya ke arah koalisi ya. Walaupun sebetulnya saya yakin Pak Jokowi itu juga bukan lawannya Pak Surya Paloh, vice versa demikian dengan Pak Surya Paloh juga tidak menganggap Pak Jokowi lawannya. Kemarin itu mungkin perbincangannya justru seputar hasil-hasil hitung cepat sebagai survei ya. Kemudian saya beropini memprediksi juga perbincangannya adalah terkait dengan bagaimana suara lantang relawan Amin ya terhadap hasil quick count dan real count KPU, hasil quick count lembaga survei, real count KPU, termasuk juga beberapa kendala di lapangan. Mungkin juga Pak Jokowi menghimbau tidak terlalu keras lah kepada Pak Surya Paloh, relawan-relawannya, atau hal-hal lain itu bisa saja terjadi. Tapi menurut saya hubungan Pak Jokowi dan Surya Paloh, saya kok memprediksi tidak pernah menjadi lawan. Kalau untuk berbeda dalam pilpres itu mungkin saya cuma bukan begitu kemudian Surya Paloh menjadi lawan. Nah yang menarik juga sebetulnya kalau kita cermati bagaimana perasaan PKB, PKS atau Anies Baswedan terhadap pertemuan ini. Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan Mas Johannes Joko bahwa pertemuan ini memang sebatas pertemuan sahabat lama, mungkin ada saling menghimbau untuk menerima lebih cepat misalnya, atau untuk menjaga demokrasi. Tapi ya saya sih memprediksi ada hal tentang Ananda Gibran yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh. Dan lagi satu hal lagi yang juga penting adalah
nampaknya mungkin ada perhitungan politik juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak ingin Surya Paloh berbincang lebih dahulu dengan Prabowo Subianto, atau misalnya Pak Surya Paloh bertemu dengan Ibu Mega terlebih dahulu sebelum bertemu dengan dirinya. Ini lagi-lagi sebetulnya sebuah langkah politik yang menjaga bagaimana orang-orang dekat Jokowi bisa terus membantu Presiden Jokowi sampai selesai gitu ya, dan mengakhiri polemik yang terjadi selama Pilpres. Seperti yang kita tahu, tentunya ada hal-hal yang tidak terlalu positif yang diterima Presiden dengan terkait kehadiran Ananda Gibran sebagai salah satu kontestasi Pilpres. Tapi setelah kontestasi Pilpres selesai, menurut saya memang ada tugas dari Pak Jokowi untuk mengembalikan situasi terutama suhu politik menjadi adem ayem, terlepas dari apa yang terjadi saat ini dengan KPU dan Bawaslu yang banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan atau banyak bertanya kepada Bawaslu dan KPU terkait hasilnya. Maka wajar kalau kemudian sampai hari ini menolak hasil pemilu karena kecurangan itu tetap saja digaungkan oleh relawan 01 dan 03. Menurut saya setelah pertemuan ini, Pak Jokowi akan mencoba bertemu dengan para mantan anggota koalisinya yang pernah berada di pemerintahan. Jadi kok saya menduga setelah ini beliau akan mengajak bertemu P3 gitu ya, dan sambil tetap berusaha bertemu dengan Ibu Mega. Kira-kira gitu, Monica. Baik, jadi ini sebenarnya menurut Anda sah-sah saja bertemu Jokowi dan juga Surya Paloh. Tapi seperti yang Anda sampaikan, ini yang menarik di sini, Mas Hensat, kalau kita melihat saat ini banyak juga pihak-pihak dari 01 atau 01 ini yang berusaha untuk menginvestigasi kecurangan politik atau kecurangan pemilu 2024 ini. Ketika Timnas Amin ini melakukan investigasi ini, malah Surya Paloh bertemu dengan Jokowi. Ini apakah berarti ada sinyal-sinyal bahwa mungkinkah Nasdem sudah tidak sejalan dengan Amin? Itu sih masih jauh dari artinya. Artinya saya yakin Surya Paloh masih tetap menjaga kekompakan di tubuh Amin. Jadi ini menurut saya lebih ke bagaimana next step-nya setelah ini, setelah dia di Maret nanti disampaikan hasil dari perhitungan suara manual KPU, kemudian banyak hal lain. Jadi kalau tentang persolidan itu saya tidak yakin ada gesekan-gesekan yang berarti, walaupun saya yakin juga kalau memang Surya Paloh bertemu dan kemudian tidak koordinasi dengan Amin, ya mungkin saja anggota koalisi Amin akan minimal bertanya kepada Surya Paloh kenapa kemudian langkah itu harus dilakukan. Lagi-lagi sih menurut saya kemarin itu pertemuannya, ya, ini saya beropini nih Mas Yoris Joko, lebih perlu Pak Jokowi ketemu Surya Paloh dibandingkan Pak Surya Paloh ketemu dengan Jokowi, karena situasinya memang Presiden lebih ingin ada hasil pemilu yang lebih diterima, lebih cepat, kemudian damai, dan kemudian kembali rekonsiliasi. Nah, untuk Surya Paloh sendiri pasti dia akan cukup bersabar menunggu hasil perhitungan suara KPI secara manual dan kemudian diumumkan, baru kemudian memikirkan langkah-langkah selanjutnya. Jadi kalau saya prediksi, memang sangat mungkin sebetulnya Pak Jokowi yang meminta pertemuan dan diinisiasi oleh istana pertemuan ini. Karena dari sisi kebutuhan per hari ini menurut saya Pak Jokowi lebih membutuhkan bicara dan dukungan dari Surya Paloh. Itu sementara Pak Surya Paloh menurut saya sih masih bisa menunggu untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Kira-kira gitu. Baik Mas Hensat. Jadi opini Anda bahwa yang lebih membutuhkan ini adalah Jokowi lebih membutuhkan. Dan tadi ya kalau Anda menjelaskan juga kemungkinan opini Anda Jokowi masih akan bertemu dengan
partai-partai koalisinya pada tahun 2019 kemarin. Ini saya akan tanyakan terakhir kepada Pak Johannes. Pak Johannes, kalau opini dari Mas Hensa tadi kan masih akan bertemu dengan petinggi-petinggi partai koalisinya yang lain. Apakah sampai saat ini mungkin sudah ada informasi-informasi, Pak Johannes, adakah petinggi-petinggi partai, mungkin partai pengusung dari 01 dan juga 03 yang berencana bertemu dengan Jokowi? Kalau terkait hal itu kami belum terupdate ya Mbak ya, apakah akan ada pertemuan lagi dengan para pimpinan partai politik lainnya, tetapi kalau melihat pola-pola komunikasi Bapak Presiden selama ini yang tadi sudah saya sampaikan, beliau itu membangun komunikasi dengan semua pihak, bahkan termasuk pihak-pihak yang kerap memberikan kritikan kepada beliau, maka hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan. Silaturahmi dan komunikasi intensif itu kan perlu dilakukan terus-menerus Mbak. Apalagi untuk mengelola bangsa sebesar Indonesia ini, itu tidak bisa hanya satu kelompok tertentu saja. Maka butuh komunikasi-komunikasi intensif begitu. Berarti kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pertemuan dengan PDIP juga? Segala hal apa sih yang nggak mungkin di dunia ini Mbak? Segala hal itu masih dimungkinkan. Betul nggak Mas Hensat? Ya, setuju. Oke, apa sih yang nggak mungkin, apalagi ini dunia politik. Baik, terima kasih Pak Johannes Joko, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan juga Mas Hensa, analis politik yang telah bergabung dan membahas terkait dengan pertemuan Jokowi, dan juga Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Selamat sore Bapak-Bapak, salam sehat selalu.